الحمد لله الذي أمرنا بأخلاق الكريمة ونهانا عن الأخلاق الذميمة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن تبع رسالته العزيزة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama di awal perjumpaan kita pada siang yang mulia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang masih memberikan kita kesempatan, dan Allah pula lah yang telah memilih kita sebagai salah satu umatnya Nabi yang paling istimewa, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pula akan diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk mampu mengikuti jejaknya, risalahnya, dan akhlak yang pernah dilakonkan oleh beliau dalam kehidupannya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang melewati tahapan seleksi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari jumlah nabi dan rasul sekati 2 laksa, Nabi Muhammad mengambil satu tempat di antaranya. Yang selanjutnya Allah memilih 313 rasul yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari saat beliau bertanya kepada Rasulullah, "Kamir rasul min dzalik?" Berapa jumlah rasul dari jumlah nabi yang telah engkau sebutkan ya Rasulullah? 313 nabi dan rasul yang diberikan firman disampaikan kepada umatnya. Nabi Muhammad juga termasuk salah satu di antara mereka. Yang selanjutnya Allah nepilih 25 nabi yang tersebut namanya dalam Al-Quran, wajib diimani oleh umat Islam di seluruh seantero dunia. Nabi Muhammad juga salah satu di antara mereka. Yang terakhir Allah nepilih sidro Nabi sebagai khatamun nabiyyin, penutup segala nabi-nabi dan rasul. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya. Terpilihlah Nabi Muhammad yang sangat istimewa, Nabi Long, Nabi Drone, Nabi Getanyo Ban Bandung. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kita hormati bersama guru kita, Imam Syekh Masjid yang kita cintai ini, pengurus BKM, jamaah sidang solat Jumat yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semoga kita dikumpulkan oleh Allah dalam surganya kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah jamaah sekalian, tidak terasa setiap tahunnya secara silih berganti, khususnya di Aceh, ada sebuah momentum yang dijadikan sebagai peringatan Maulid untuk mengenang bagaimana sejarah, akhlak dan praktik kehidupan Nabi Muhammad. Ada yang di antara kita hidupnya sudah kurang lebih 30 tahun, ada yang hidupnya sudah kurang lebih 50 tahun, 60 tahun. Secara tidak langsung mereka sudah memperingati dan membayangkan
secara mendalam terhadap kehidupan Nabi Muhammad kurang lebih 60 tahun, 50 tahun, 40, bahkan ada juga di antara kita yang 30 tahun sudah memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Namun apa yang kita dapatkan hari ini, kalau kita mau melihat dengan pandangan mata batin dan mata iman, hari ini semakin banyak perayaan maulid itu bukan orang makin taat mengikuti Nabi Muhammad, akan tetapi semakin banyak perayaan seolah-olah esensi dan substansi dari maulid itu sudah hilang dan sirna dalam kehidupan kita, tidak terkecuali masyarakat kita yang berada di Bumo Aceh. Artinya apa? Oronyo tak pegah menyangkut dengan Nabi Muhammad. Jet-jet gampung na panitia maulid. Setiap panitia berjibaku menyusun rencana untuk mengundang para pendakwah hadir ke kampungnya, disampaikan menyangkut dengan permasalahan agama, sejarah-sejarah menyangkut dengan Nabi Muhammad. Namun apa yang terjadi itu tidak berbekas dalam kehidupan manusia, masyarakat yang berada di tengah kita, namun tak ubahnya hanya sekedar seremonial saja dalam kehidupan. Anak mit yang makin bro, makin uro, makin metamah. Orang yang makin juhud, makin uro, makin metamah. Dalam maulid itu sendiri ada orang-orang yang kadangkala semakin arogan karakternya, tidak mengenal ruang dan waktu, walaupun dalam momentum Nabi Muhammad itu disebutkan, diceritakan dan disampaikan dalam berbagai aspek kehidupan. Nyawa kenyo yang jet masalah lam udip getanya orang Siklon ban Bandung. Uronyo rap rata-rata. Anak mit tidak lagi mengenal siapa sesungguhnya Nabi Muhammad itu, bagaimana akhlak yang beliau praktekkan dalam hidupnya, sehingga kita harus dan mesti mengikutinya. Ini yang sudah jarang disampaikan, sehingga maulid tak ubahnya na yang kadangkala wate maulid panitia tersebut juga yang meninggalkan solat. Ada mereka yang berbicara, mari kita kenduri tame bu bela masjid drog yang krit hangga temjuk kepada fakir miskin. Ada yang berpendapat tanya beloyal, kita harus peduli kepada anak yatim, beliau yang menghardik anak yatim. Artinya paradok dengan hal yang sedang kita jalankan. Uronyo Nabi Muhammad yang kita peringati hari lahirnya, beliau yang menjadi teladan dalam kehidupan beliau, yang dalam kehidupan kita. Namun apa yang terjadi? Legetanyo hanya sekedar tacok nan sagai daripada Nabi Muhammad, tetapi tidak mengikuti akhlak dan karakter yang ditinggalkan oleh beliau. Narkoba makin meningkat. Kasus pembunuhan di Aceh, kalau dulu tak dengar di media sosial di luar Aceh, hari ini pembulian, perundungan terjadi di berbagai sektor kehidupan, mulai dari kalangan bawah, remaja, mahasiswa, bahkan sampai kepada instansi tertentu. Bukankah banyak orang-orang yang menghembuskan nafas terakhir karena faktor hal tersebut? Belum lagi pornografi dan porno aksi yang makin meningkat secara prestisius di Aceh, padahal teladan kita Nabi Muhammad. Namun kenapa hal tersebut semakin menjadi-jadi dan bahkan semakin menggila terjadi dalam kehidupan katanya? Nyo masalah orang Siklon yang membuat atilun sedih. Sebagai seorang praktisi dakwah, menyampaikan risalah tabaca kitab uro malam kami sebelum hadirnya maulid, tak telaah bahan dan materi untuk menyampaikan kepada orang yang berada di kampung yang diundang kami untuk menyampaikannya. Namun apa yang terjadi? Yang mereka tunggu hanyalah lawakan, yang mereka tunggu hanyalah lagu, yang mereka tunggu hanyalah kalimat-kalimat yang mampu membuat mereka tersenyum. Sedangkan cerita terhadap akhlak Nabi Muhammad yang dipaparkan oleh penceramah diabaikan begitu saja. Nyokonyo yang perle tanya robah oronyo orang Siklon. Padahal menyana urang tanyang tengku, mungkin man kamu udip tahun 2025 mempujut Nabi Muhammadnya sebagai teladan dalam kehidupan. Wajarkah kami lakukan seperti itu? Sangat wajar. Dengan pasti tanpa ragu-ragu kita mesti menjawab, Nabi Muhammad itu merupakan figur sentral dan contoh teladan yang paling lengkap dalam hidup tanya. Mesut tengah tamayang-mayangan ngon katanya. Kah TNI, saya seorang TNI,
Layakkah saya meniru Nabi Muhammad untuk dijadikan sebagai patron dalam kehidupan Nabi? Beliau melewati peperangan kurang lebih 40 boh perang yang dilalui oleh Nabi. Bukankah itu merupakan seorang jenderal yang sangat luar biasa? Kita bertanya lagi, kamu pemerintah, kami bekerja dalam instansi pemerintah, layakkah Nabi Muhammad dijadikan sebagai teladan? Jawaban pasti sangatlah layak. Kenapa? Birokrasi yang dibangun oleh Nabi setelah hijrah ke kota Madinah, itulah yang diadopsi dan dipraktekkan dalam kehidupan umat Islam dimanapun mereka berada. Kepemerintahan yang dilakukan oleh Nabi bersama para sahabatnya, bukankah itu yang menjadi teladan sehingga mampu menaklukkan kota Mekah di hari Fathu Makkahnya? Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah mendirikan sebuah kedaulatan, yaitu pemerintahan. Cocok kalau Nabi itu dijadikan sebagai teladan dalam ring kepemimpinan. Yang selanjutnya ada orang yang bertanya, kamu Tengku Sidra Guru, layakkah Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai teladan? Bagaimana tidak? Beliau punya murid, tetapi tidak pernah memberikan karakter-karakter tercela dalam mendidik para muridnya. Dalam catatan sejarah yang pernah lun tuan baca urung syi'lun, dalam hadis yang pernah lun baca, hana musaboh kalimat Nabi Muhammad memanggil kepada muridnya selain daripada kalimat sahabat. Artinya Abu Bakar itu murid beliau, tapi di sisi yang lain beliau juga bersahabat dengannya. Umar bin Khattab merupakan murid beliau yang masuk dalam Islam dengan penggalan surah Taha. Tapi Nabi Muhammad sangat luar biasa memposisikan Umar bin Khattab dalam kehidupannya, tidak pernah dianggap sebagai muridnya. Akhlak Nabi Muhammad secara horizontal dengan manusia lain, dengan muridnya sendiri, tidak pernah congkak, sombong dan angkuh. Beliau tidak pernah mempraktikkan sikap otoriter. Maka layak Nabi Muhammad dijadikan sebagai teladan, sebagai seorang guru. Kami seorang penjual, orang yang berniaga, orang yang melakukan tijarah. Nabi Muhammad bertijarah lintas negara, kan lintas provinsi seperti kita. Beliau diberikan amanah oleh Khadijah, pulang membawa laba yang sangat luar biasa. Bukankah itu seorang penjual yang sangat mahir, orang yang mendagang yang sangat mahir? Itanya mau tadi tip tidro ajudan untuk tayu jaga kedai, tadi tip tak pegah nyo ka jaga lekah bela laba. Bek wate kuo kukubah kedai rugo. Mencerminkan apa? Laba itu menjadi indikator seorang berhasil dalam perniagaannya. Bukankah itu sudah kita dapatkan dalam sejarah Nabi 14 abad yang silam? Kamu Ustaz seorang ayah, Nabi punya anak, Siti Fatimah itu sangat dekat dengan ayahnya. Bahkan saat menjelang meninggal dunia, Nabi Muhammad memberikan nasihat-nasihat yang puitis kepada anaknya, sehingga dengan hati, dengan kalimatnya, Siti Fatimah senang terasa dalam hidupnya. Tengku, kamu seorang suami, Nabi punya istri bahkan lebih dari satu. Oh, tidak wajar, tidak layak Nabi dijadikan sebagai contoh teladan dalam ruang lingkup suami karena beliau tidak setia. Siapa bilang? Nabi Muhammad sangat setia dengan Siti Khadijah. Tidak pernah beliau mempersuntingkan dengan wanita yang lain selama ada ikatan hubungan perkawinan dengan Siti Khadijah. Ini mencerminkan kesetiaan Nabi Muhammad. Beliau hanya cinta kepada manusia yang satu, yakni Siti Khadijah. Setelah Siti Khadijah meninggal dunia, itu lain cerita. Beliau dengan sekelumit alasan-alasannya sehingga hadirlah beberapa istri dalam kehidupan beliau. Maka menyadari contoh hana ruang mathaboh pih li Nabi Muhammad nyu hanjit keteladan. Bukankah itu sudah diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ketahuilah sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan kedatangan hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Artinya secara substansi Nabi Muhammad menjadi uswatun hasanah bagi kita. Lantas apa itu uswatun hasanah? Qudwah hasanah, ikutan yang baik fi jami'i aqwalihi, dalam segala perkataannya, wa af'alihi, dalam segala
sepak terjang tingkah lakunya, wa ahwalihi, dan dalam segala keadaan yang ada Nabi hidup di dalamnya, menjadi teladan bagi kita. Kenapa? La yantiku wa la yaf'alu an hawahu. Nabi Muhammad tidak pernah berbuat dan bertindak berlandaskan hawa nafsu. Dalam tafsir Al-Qurtubi disampaikan bahwa kenapa Nabi Muhammad itu cocok dijadikan sebagai teladan, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, kana lakum qudwatun fin nabi haitsu badalan nafsahu linusrati dinillahi. Nabi Muhammad itu patut dijadikan sebagai teladan, dijadikan sebagai panutan. Kenapa? Karena beliau memberikan kontribusi nyawanya untuk membantu sirah perjalanan agama Islam yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis yang kami baca dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad waktu itu sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kamu dia perut kamu hai mutunli dalam sebuah peperangan. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Nabi tidak berkata-kata. Beliau angkat bajai Nabi, li sahabat mengikat batai tabok. Nabi lenek mengikat batai dalam geputun. Demikian akhlak beliau. Saat orang lain merasa kesusahan, terlebih dahulu beliau yang merasakannya. Tidak tenang batinnya, tidak tentram jiwanya. Seandainya ada di kalangan umatnya, termasuk kita hari ini, yang terlunta-lunta dalam kepedihan, bahkan sampai di yaumil qiyamah. Sebagai cerita penyemangat bagi kita yang kami baca dalam kitab Mursyidul Amin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin, dan termasuk juga dalam kitab Majalisus Sunniyah, ada dua cerita yang sangat menakjubkan dan tertarik untuk kita mendengarnya. Apa itu? Nabi Muhammad akhlaknya sangat luar biasa, terutama untuk kita semua. Waktu Ibnu Mas'ud hadir kepada Nabi Muhammad saat beliau ingin dipanggil oleh Allah Ta'ala pada waktu subuh menjelang duha. Datang Ibnu Mas'ud menyampaikan, bagaimana kabarmu ya Rasulullah? Nabi menjawab, marhaban bikum, engkau semua diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Apa kalimat yang paling membuat hati kita tenang? Ya wahai sahabatku, fa'akri'us salama, sampaikan salamku ini kepada siapa ya Rasul? Kepada kalian semua, kepada sahabat-sahabat semua, dan kepada orang-orang yang masuk dalam agama Islam min ba'di, setelah aku meninggal dunia. Siapa orang tersebut? Bukankah itu kita semua? Nabi kali ketitip salim ke gedanya orang Syi'ilud melalui para sahabat-sahabatnya yang kemudian diteruskan kepada tabi'in, sehingga hadis tersebut sampai kepada kita. Gepetruh salim li Nabi sebagai bentuk kasih sayang terhadap kita yang mau menganut agama Islam. Tidak hanya sampai di situ. Waktu Jibril dialog dengan Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah, Allah sudah menunggu kehadiranmu. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Kan malah senang Nabi, hana tekim Nabi. Tapi kalimat yang beliau utarakan, ya Jibril, siapa yang akan menjaga umatku min ba'di, setelah aku meninggal dunia? Malaikat Jibril datang membawa pesan yang disampaikan oleh Allah, Muhammad, Allah sudah menanti kehadiranmu. Tapi kalimat tersebut tidak ditanggapi oleh Nabi. Saking sayangnya kepada umat, beliau berkata, siapa yang akan mengurus umatku setelah aku meninggal dunia? Lun tanya ngilai ba Allah, ya Muhammad. Jibril naik ke langit bertanya kepada Allah, ya Rabb, Muhammad meminta legalitas dan jaminan kepada umatnya. Seketika Allah berfirman dalam hadis qudsi, fa'auhallahu ala Jibril, diwahyukan oleh Allah kepada Jibril, basyirhu ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad, wahai Jibril, innal jannata muharramatun alal umam hatta tadkhuluha ummatu. Pegah Jibril ba Muhammad, surga ini kuharamkan untuk umat-umat yang lain sebelum umat Muhammad masuk melangkahkan kaki untuk merasakan nikmat surga. Baru surga itu kuperuntukkan kepada orang yang lain. Bukankah ini sebuah keistimewaan yang dihadirkan kepada gedanya Mandum? Nabi rindu gedanya orang Syi'ilud. Di tengah-tengah gedung dengan para sahabat, beliau pernah berkata, ana mustaqun li ikhwani,
Lun rindu-rindu tat kepada saudara lun gekun li Nabi bak sahabat. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanuk ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" La, bukan. Bal antum ashabi. Kalian semua adalah sahabatku. Lantas siapa mal ikhwanuk ya Rasulullah? Siapakah saudaramu ya Rasulullah? Ikhwani, saudaraku kata Rasul. Humul ladzi yu'minu nabi. Orang-orang yang beriman kepadaku walakin lam yarawni, tetapi tidak pernah melihat fisik tubuhku kata Rasul. Orangnya yang beriman kelung dua orang tu, tapi hanya pernah gekalan tubuh lu. Orangnya yang ikut agama Islam yang lu tinggalkan, tapi hanya pernah merempak dengan lu. Bukankah itu kita semua jamaah sekalian? Nabi sabi ketitip salam dalam kitab Mursyidul Amin. Dalam hadisnya beliau berkata rindu kepada umatnya, tapi orangnya apa yang katanya pelaku terhadap agama yang diwariskan oleh Nabi. Sudahkah kita memposisikan sebagai orang yang diistimewakan oleh Nabi? Le katanya menyegujuk jabatan le pimpinan. Ada seorang bupati dititipkan amanah kepada kita, nyawa sabok leading sektornya urusan gata. Itu dengan penuh kehati-hatian kita menjaganya supaya disematkan kalimat-kalimat yang indah bagi kedanya. Tapi uronyo Nabi dititip amanah mak kedanya. Gepetro salim kepada kedanya. Geistimewakan kedanya ban Bandung. Namun apa yang kita lakukan terhadap agama yang diwariskan olehnya? Sudahkah kita memantapkan diri untuk meneruskan risalah ini, ataupun legedanya menjadi pribadi-pribadi yang pongah yang mengabaikan urgensitas untuk meneladani beliau dalam kehidupan? Semoga jemaah sekalian, dalam momentum yang sangat singkat ini kami mengajak, marilah saban sari legedanya tak upayakan maulid yang hanya tinggal 2 bulan tu wujudlah sebagai momentum perubahan dalam, terutama dalam karakter kita. Jangan pernah kita berasumsi untuk memilih orang lain sebagai teladan. Jadikan Rasul sebagai teladan dan panutan dalam kehidupan. Yakin siapapun yang menjadikan Rasul dalam teladannya sebagai patron kehidupannya, maka akan berhasil dalam kenyataannya. Itu fakta yang terjadi terhadap ulama-ulama sebelumnya yang pernah ditinggalkan ilmunya kepada kita hari ini, hamba jemaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jemaah sekalian. Waktulah yang membatasi kita pada siang yang mulia ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله الذي أمرنا بأخلاق الكريمة ونهانا عن الأخلاق الذميمة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زين أخلاقنا بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة لذكري.